Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tafsir surat At-Tin. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, bahwa surat At-Tin artinya adalah buah tin. Nah, kita akan bahas ayatnya satu per satu. Perhatikan surat At-Tin berikut ini. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, sebagaimana yang sudah pernah Ustadzah jelaskan. Nah, lalu apa sih pengertian dari surat At-Tin ini? Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, kali ini kita akan bahas atau mengupas satu persatu tafsir dari ayat dalam surat At-Tin ini. Surat At-Tin ini merupakan salah satu surat yang spesial karena dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah atas 4 hal, yaitu buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan juga negeri Mekah. Nah, dalam ayat pertama, Allah bersumpah demi nama buah tin dan buah zaitun. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kedua buah ini mengandung keberkahan dan manfaat yang sangat luar biasa, terutama untuk jasmani kita. Di ayat kedua, Allah bersumpah demi bukit atau gunung Sinai, yang merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan juga diangkat sebagai Rasul. Jadi pertama kali Nabi Musa itu diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu itu ya di bukit Sinai ini. Nah, spesialnya lagi, saking sucinya tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan Isra Mi'raj di malam hari, beliau menyempatkan diri untuk mampir sejenak di Bukit Sinai ini. Jadi, sebagai penghormatan atas kesucian tempat ini yang dulu digunakan atau Allah jadikan tempat pertama Nabi Musa Alaihi Wasallam menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya di ayat ketiga, Allah bersumpah demi negeri yang aman, dan para ulama sepakat bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri Mekah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebagaimana sejarah mencatat, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memenangkan kota Mekah, maka saat itu juga Allah jadikan Mekah sebagai tempat yang paling aman untuk seluruh umat muslimin dan mukminin. Ayat keempat, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Para ahli tafsir sepakat bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, agar manusia menyadari bahwa menciptakan adalah Allah yang Maha Esa. Manusia diberi kesempurnaan baik secara fisik maupun secara rohani. Dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, manusia yang sempurna karena memiliki akal pikiran dan juga hawa nafsu. Bahkan Allah menciptakan manusia untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
Jadi, Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik akal akan memasukkan manusia itu ke neraka apabila ia tidak mau beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Ayat ke-6, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala tiada putus-putusnya. Jadi setelah Allah mengatakan bahwa manusia yang dalam bentuk yang sangat luar biasa sempurna itu, bisa saja Allah taruh di tempat yang paling rendah yaitu neraka, tapi tidak bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka pahala tiada putus-putusnya. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka harus didasari dengan keimanan dan amal solih. Ayat ke-7, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesudah ada keterangan-keterangan itu, maksud dari hari pembalasan ini adalah hari kiamat. Jadi apa yang membuat kita mendustakan hari kiamat? Padahal Rasulullah sudah jelas mengatakan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Hari pembalasan itu pasti ada. Sehingga kita harus selalu percaya terhadap apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Karena ketika kita mendustakan ajaran Rasulullah, maka secara otomatis kita juga mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ke-8, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim yang paling adil. Setiap hal yang dikerjakan manusia itu pasti ada balasannya. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah akan balas dengan pahala. Dan sekecil apapun keburukan kita, maka tak luput kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala sesuatu yang akan terjadi, baik di masa kini maupun yang akan datang, itu tergantung kepada kita. Apakah kita mau menjadi manusia yang Allah angkat derajatnya dengan pahala yang tiada putus-putusnya, atau kita mau menjadi manusia yang Allah letakkan nanti di hari kiamat di tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Nah, coba kita sama-sama berpikir kita mau di mana ya? Kalau kita mau di surga, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.